Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah duhri yang berbahagia, marilah kita bersama-sama pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, merupakan nikmat kebahagiaan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk melaksanakan ibadah solat berjamaah, lalu kita mampu menegakkannya, maka itulah merupakan suatu nikmat yang tiada terhingga. Hadirin wal hadirat, Jabah Al-Jabbar yang sangat kami banggakan, tinggal beberapa hari lagi mungkin ya, kita akan datang syahrul Ramadan, bulan yang sungguh luar biasa, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji dalam sebuah kitab Durratun Nasihin, maka dijelaskan di situ wa fil khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang lain terungkap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza halal Ramadan, apabila telah datang Ramadan, maka disitulah kita kaji dalam sebuah kitab itu, maka semua makhluk Allah menggembakan Ramadan. Sampai para malaikat pun juga demikian, menyambutnya tentang Ramadan yang senantiasa merupakan kesempatan bagi hamba Allah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disudah para malaikat ya, kemudian mendoakan umat Rasul agar senantiasa diampuni semua dosa perdosanya yang telah lalu, sampai keseluruhan binatang jelata pun yang ada di bumi ini ya, termasuk wasambaki, ikan yang ada di air, pilma yang ada di air, maka memohon ampun kepada umat Rasul. Toba, maka sungguh luar biasa. Itu menurut pandangan malaikat bahwasanya umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada satu bulan Ramadan yang senantiasa akan terhapus semua dosa perdosa yang telah lalu. Maka hal inilah merupakan kesempatan. Wattuyuru, semua burung-burung yang ada di langit mendoakan kepada umat Rasul agar diampuni semua dosanya. Wasyamsu wal qamar, termasuk matahari dan bulan pun demikian. Illa syaitan, kecuali syaitan yang senantiasa laknatullah. Maka hadirin, Jabah Al-Jabbar yang sangat kami banggakan, hal ini adalah merupakan suatu kesempatan
untuk senantiasa mengisinya Ramadan dengan berbagai macam amaliyah. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Kita tidak tahu saat ini seandainya Allah memberikan usia di bulan Ramadan saat ini. Maka hal inilah jangan kita sia-siakan. Marilah kita kesempatan ini kita pergunakan untuk berbagai macam amaliyah kita. Ya. Siapa yang dipanggil di bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka disitulah kalau kita kaji dalam kalimat kutiba yang berasal daripada kalimat kataba yang berarti fi'lun madin. Kemudian menjadi kutiba, maka istilah fi'lun madil majhul. Maka disitulah disembunyikan fa'ilnya. Siapa yang memanggil kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi hamba Allah yang beriman untuk senantiasa menegakkan amaliyah di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan berkah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kita siap menghadapi Ramadan, siap ya, harus siap. Pada bulan Rajab kita evaluasi tentang sholat kita. Kita kaji dalam kitab Tanbihul Ghafil. Seandainya di antara kita ada yang mampu untuk mengumandangkan azan untuk melakukan sholat, silakan azan. Seandainya di antara kita ada yang memiliki kemampuan untuk menjadi imam, silahkan menjadi imam. Lalu kita azan tidak bisa menjadi imam, tidak mampu, maka sudah tentu ambillah shaf yang paling depan. Itu ya. Makanya tadi para pengurus memanggil-manggil kepada para jamaah itu, silakan shaf yang paling depan itu yang lebih bagus. Itu supaya kita masuk dalam ruang lingkup sholat berjamaah. Ya. Jangan di depan belum penuh, lalu di belakang bikin lagi shafnya itu. Maka disitulah kalau kita kaji tentang ibadah sholat kita, mengapa tidak melahirkan dampak dalam kehidupan kita setelah kita melakukan ibadah sholat. Maka sudah tentu disinilah ibadah sholat kita harus benar-benar kita perhatikan, kita evaluasi. Di bulan Rajab evaluasi ibadah sholat kita. Di bulan Syaban amaliyah kita dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan maka itu ada remisi pengampunan semua dosa per dosa yang telah lalu. Nah, idza dakhala syahr Ramadan futahat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa sufilat syayatin. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga, kemudian menutup pintu-pintu neraka, dan kemudian membelenggu syaitan itu yang menggoda kepada kita di saat kita menegakkan amaliyah Ramadan itu. Akan tetapi kadang-kadang ibu bapak kita bertanya, mengapa di bulan Ramadan saat kita melaksanakan ibadah saum tapi ada yang maksiat jalan terus, minuman keras jalan terus, ya, berbohong jalan terus, namimah jalan terus, ghibah jalan terus. Maka sadarlah bahwasanya kita melaksanakan amaliyah ibadah saum di bulan Ramadan adalah sebagai hamba Allah, umat Rasul, haruslah kita mampu mengendalikan hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu itu tidak dibelenggu, yang dibelenggu itu adalah syaitan. Itu ya. Maka dalam jati diri kita nafsu itu melekat ya.
annaha aduwwun. Nafsu yang ada pada kita itu sebagai musuh. Ya, harus kita hindari. Ya. Itu bagi orang yang melaksanakan ibadah saum namimah, kita jauhi sebagai provokator. Kemudian gibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain ataupun memfitnah, kita jauhi. Berbohong kadang-kadang itu menjadi kebiasaan, kita jauhi, hindari. Maka disitulah mengapa nanti di alam akhirat akan terjadi. Ada seorang hamba yang membawa pahala ibadah salat. Ada seorang hamba yang membawa pahala ibadah zakat. Ada seorang hamba yang membawa pahala ibadah saum. Termasuk ibadah haji, la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Maka disitulah yang melaksanakan ibadah sholat tapi mengunjing jalan terus. Yang melaksanakan ibadah zakat akan tetapi menjadi provokator jalan terus. Yang melaksanakan ibadah puasa tapi bohong jalan terus. Maka nanti di alam akhirat ada sekelompok yang termasuk yang namanya adalah muflis, bangkrut ketika hidup di alam dunianya itu. Ya. Karena semua amaliannya dipakai untuk menjelek-jelekan orang lain, maka pahala dia beralih kepada orang yang dijelek-jelekan, maka habislah pahala kita. Itu yang jadi persoalan. Ya, jangan dikira kita ini menjelek-jelekan orang lain pahala kita tidak akan kabur. Justru habban mansura, tidak ada apa-apanya. Ibaratkan kita melaksanakan amaliyah, pahala kita itu ibarat menabur debu kemudian terbuang angin, maka disitulah nol, tidak ada pahalanya. Maka ternyata amaliyah ibadah kita bukan hanya secara vertikal kepada Allah, akan tetapi secara horizontal kepada sesama manusia, itu pun juga harus terjaga dan terpelihara. Yang namanya nafsu amarah yang kita harus kendalikan, ya, berbeda dengan nafsu mutmainnah yang lembut. Maka disitulah kehidupan kita yang pertama dipengaruhi oleh malaikat mulhim yang ada di sebelah kanan. Kemudian dipengaruhi dari sebelah kiri adalah oleh iblis dan syaitan. Itu Bani Adam ketika lahir ke alam dunia, itulah dua pengaruh itu saling mengkait. Maka balan seimbang kehidupan di alam dunia ini. Ada hamba yang melaksanakan amaliyah salatu dzikrullah kepada Allah, akan tetapi sekelompok lagi ada yang melaksanakan maksiat yang dilarang oleh nilai-nilai Islam. Itu ya. Nah, nafsu sebetulnya ada dalam diri kita melekat. Ya, itu. Makanya susah sekali bagaimana kita mengobati hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Haruslah kita zikrullah. Bagaimana kita memelihara atau mengendalikan hawa nafsu amarah kita, maka sudah tentu dicetak kerup kepada Allah. Ya, kita sadari nafsu itu melekat dalam jati diri. Ketika kita sahur, maka disitulah setan dibelenggu. Lalu ketika kita berbuka, setan bicara merdeka. Maka disitulah ya, ketika kita sudah selesai makan, berbuka, aduh kemerkaan Bapak Ibu ya. Tarawih teh hoream. Taeta jadi masalah. Jadi disitulah iblis masuk lagi dalam ranahnya menggoda kepada kita. Bahkan kita ketika sholat tarawih, saya mencari aja masjid yang cepatlah. Seperti atlet tarawihnya 5 menit 23 rakaat selesai. Itu ya. Nah, disitulah harus kita perhatikan. Makanya ibadah sholat kita tidak melahirkan dampak kalau sholatnya seperti begitu. Ya. Idza raka'a, apabila imam ruku,
ya. Kita sebagai makmum di belakang. Ulah paheula-heula jeung imam, ya. Di paheula-heula jeung imam, lihat imamnya sudah sempurna belum rukunya, baru kita ruku. Idza sajada, lihatlah imam sujudnya. Bagaimana, sudah sempurna belum? Ya. Maka disitulah ya. Ketika ruku imam sudah sempurna perkau, maka kita ruku. Ketika imam sujudnya sudah sempurna, maka kita pasjado, maka kita hendaklah bersujud. Gitu ya. Nah, udah paula-hula tarawih sampai ke 5 menit 23 rakaat. Wah, buncun tarang. Begitu tarawih, aduh, capek tadi. Kemana tuh? Tarawih. Wah. Itu yang senantiasa yang harus kita hindari ya. Nah, pada akhirnya setelah tarawih banyak ngobrolnya. Tarawihnya 5 menit, ngobrolnya yang panjang. Itu ya. Maka disitulah wanti-wanti saat kita melaksanakan ibadah tarawih, maka sudah tentu sekalipun pahalanya sunat, akan tetapi sadarlah ketika kita selaku hamba yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum didasari dengan iman dan ikhlas, kayyomi waladatu ummuhu, suci bersih ibaratkan bayi yang baru dilahirkan. Sadarlah, ada 2 persoalan. Yang pertama membatalkan puasa, yang kedua adalah membatalkan pahala. Yang membatalkan puasa ketika kita makan di siang hari, disengaja. Kalau tidak disengaja, saboboko gepek teh teuing. Ya. Tapi kalau kita tidak disengaja, kemudian nasi sudah masih di mulut. Oh iya, saya sedang berpuasa. Buang. Ya. Tapi kalau nasi sudah di dalam tenggorokan, diketik bohong itu supaya keluar. Orlo utah batal puasana tuh kan. Nah seperti itu ya. Makanya kita perlu tahu. Kalau kita disuntik, diinjeksi ke dokter tidak batal. Ya. Seorang ibu-ibu janganlah mencicipi makanan karena ingin terpakai oleh suami takut keasinan. Cicipi, jangan ya. Itu bagi kita yang menggosok gigi, jangan kita di pagi hari menggosok gigi. Bagaimana kalau saat kita berbarengan menggosok giginya ketika sahur? Ya, mengapa? Karena akan ada bekas di sini, bekas odol amis, gitu ya. Nah itulah. Makanya kita pelihara ibadah sholat kita, pelihara ibadah saum kita, agar senantiasa ibadah sholat kita ada dalam keadaan mabrur. Tapi ibadah saum kita, sholat kita latuk malu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita saum, minuman keras jalan terus, maksiat jalan terus, namimah jalan terus, berbohong jalan terus. Maka bagaimana? Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal ash. Nanti dikala umat Rasulullah selesai sebulan melaksanakan ibadah saum Ramadan, ada sebagian kelompok yang tidak memperoleh apa-apa, hanya capek menahan lapar dan dahaga saja, yaitu orang yang melaksanakan ibadah saum tapi tidak mampu, tidak mau meninggalkan bohong, tidak mau meninggalkan namimah, tidak mau meninggalkan ghibah. Maka bangkrutlah ia termasuk hamba Allah yang muflis. Nah hadirin wal hadirat ya, marilah kita bersama-sama bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu. Maka hawa nafsu amarah haruslah kita senantiasa jadikanlah sebagai aduun musuh kita. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah walasso, jadikanlah nafsu yang ada pada kita itu ibaratkan maling, pencuri yang harus kita hindari. Ya, itu yang jadi persoalan. Maka perbanyaklah kita zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan waktu kita. Ya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kita datang di bulan Ramadan dan kita mampu menegakkan amaliyah ibadah Ramadan ini dengan mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya. Berilah kemampuan kami menjadi hamba yang beriman kepadamu ya Allah. Berilah kemampuan kami ya Allah. Jika Ramadan datang, maka itulah keiman kami menjadi istiqamah. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.